sebuah orasi kebangsaan. Apa temanya, Nawa? Temanya adalah mengembalikan jati diri bangsa sesuai dengan ideologi Pancasila. Kami mengundang kepada Bapak Pembina dari Rumah Rakyat Indonesia atau RRI Tunas Bangsa, Bapak Bambang Siswo, berkenan untuk menyampaikan orasi kebangsaannya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bambang Siswo. Ditinggalkan dikit, bisa enggak? Ditinggikan dikit. Nah, tinggi. Nah, segini. Udah segini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Sebelum saya mulai, mari kita pakaikan salam satu, salam nasional, salam perjuangan. Merdeka! 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 Terima kasih. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap para tamu undangan, khususnya Bapak Bupati Lamongan, Bapak Ndandem selaku Hankam pengaman, Bapak Kapolres selaku pengayom, pun segenap komunitas yang ada di wilayah Lamongan, pun segenap komunitas yang satu persatu. Tadi saya lihat, senang sekali saya, ada Bapak bicara, saya Ontoseno. Lah itu bagian dari Satuan Pendowo. Saya hormati komunitas Ontoseno. Terima kasih. Pun tak lupa ada komunitas lain tadi. Karena Bapak sudah tua. Nggak tahu itu tadi siapa? Marhel apa? Marven. Pemuda-pemudi, tidak bisa saya sebutkan komunitas apapun, tapi saya bangga pada malam hari ini bisa hadir, ikut mengadakan, memeriahkan yang mana Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa bisa mengadakan kegiatan di wilayah Lamongan dengan gebiar dirgahayu hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dan tak lupa, saya hormati satu, Mbah Saino selaku sesepuh Jawa Dwipa yang bilang, Mbah bisa hadir, tenang saja nak, selagi napas Mbah masih ada, Mbah nggak akan berpisah dengan Nusantara, apalagi kebangsaan, dan kebetulan bisa hadir. Hormat Mbah Saino. Pun tak lupa ada sosok sukarelawan, mungkin dahulu adalah Kartini, yang namanya dia selalu peduli dengan arus bawah, yang notabene selalu disembunyikan kepribadiannya karena sukarelawan. Ibu Titi. Dan tak lupa kepada anak kami, saudara kami, sahabat kami, teman kami yang kebetulan baru ketemu kemarin di Bali, di Banyuwangi, yaitu Mas Honggorekso yang saat sekarang berkumpul bersama, sembunyi walaupun orangnya. Selamat. Pun tak lupa kepada saudara saya yang dari Bali selaku seni budaya bisa kumpul bersama, yang diwakili oleh Pak Jero Mangku. Dan tak lupa kami sebutkan satu persatu dari jajaran instansi terkait, baik perwakilan daripada daerah
maupun wakil daripada rakyat yang dengan beserta jajarannya mungkin malam ini bisa hadir, kami merasa dan kami ucapkan dengan penuh kebahagiaan. Saya hormati. Pertama, itu yang saya sampaikan. Dan perkenankanlah apa yang sudah saya sampaikan, yang disampaikan oleh Ketua DPD Lamongan, pun Ketua Umum RRI Pusat, Bapak Suwandi tadi. Hobi saya apa? Siang malam ngopi. Apa itu kata ngopi? Apa artinya kopi? Kalau kalian tidak bisa ngopeni sesama. Nah, itu bahasa Bapak. Disitulah terlahirlah Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa. Ceritanya panjang. Bapak asli mana? Bapak asli Lampung. Lamongan kampung Menggilan. Nggak tepuk. Apa ijazah Bapak? Ijazah saya sekolah sama alam. Sekolah sama leluhur, sekolah sama pahlawan, dan sekolah sama bumi pertiwi Nusantara Republik Indonesia. Dan moto Bapak yaitu tadi, bahkan Bapak tadi kaget, ternyata Kanit Lamongan saudara Bapak itu kok nggak pangling, kayak suara saudara saya namanya Bambang, katanya gitu tadi pagi. Kaget saya juga, karena udah lama nggak ketemu. Dan Bapak bilang, saudara Bapak seluruh Nusantara. Lah itulah Bapak selaku pembina, pendiri, dan saya terangkan tentang Rumah Rakyat Indonesia. Saya berkali-kali bilang, rumah adalah negaramu, rakyat adalah dirimu, dan Indonesia itulah sejatinya bangsamu. Tunas bangsa, Bapak nanti yang akan memoles. Bapak poles dengan sosial kemanusiaan. Apa artinya hidup? Kita terlahir sebagai wadah mulia, makhluk sosial. Dengan sosial, niscaya kamu akan menjadi manusia yang punya harkat martabat, peduli dengan sesama. Saat di situ, kamu nanti tak poles lagi. Kamu tidak kujadikan sebagai manusia yang punya gelar tinggi. Tapi anak-anakku akan kubimbing menjadi manusia seutuhnya. Dan setelah itu, kamu jangan merasa bisa tinggal hidup di mana siang dan malam kamu berteduh, menikmati, dan bisa hidup bahagia dengan keluarga. Itu kamu tinggal di mana? Itulah pentingnya tentang kamu harus punya jiwa kebangsaan. Dan pada malam hari ini bisa Bapak ya seperti ini. Makanya kemarin ada yang bilang Bung Karno tidak mati. Ada yang bilang seperti itu. Ya, kalau Bapak bukan Bung Karno, tapi Bapak akan menyambung apa yang menjadi cita-cita tujuan Bung Karno yang belum selesai. Bapak tidak rela bila bangsa ini dipecah belah. Dan Bapak tidak rela bila kehormatan negara dirusak, dikotori oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Dan Bapak tidak rela bila Nusantara yang kaya dengan sumber daya alam notabene hanya dimiliki oleh segelintir satuan, golongan, kelompok pribadi. Enak enggak?
Enak Anda? Bapak ini tukang gugah-gugah, yang mati rasa, mati jiwa, mati moral, mati akhlak. Kalau sepeda motor dibawa ke has. Tapi kalau manusia, kalau sudah mati jiwa, mati rasa, mati akhlak, mati moral, siapa yang bertanggung jawab? Lah itulah malam hari ini dengan Gebyar, ayo kita kenang, semoga arwah para pahlawan pendahulu kita, nenek moyang leluhur kita, kembali dalam kekekalan dari asal usulnya yang kekal abadi. Dan apa yang sudah ditinggalkan, ayo kita rawat dengan baik. Dan apa yang sudah disuruh teladankan, ayo kita terapkan di dalam diri kita. Makanya Bapak selalu berkobar-kobar. Apa yang disampaikan tadi oleh ketua, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, itu hakikatnya. Itu ketauhidannya hidup. Tapi ada lagi yang kemarin saya bicara, berdirilah sama rendah, duduklah sama tinggi. Walaupun kamu berdiri, punya kekuasaan, punya pangkat, niscaya kamu kembali ke rakyat. Untuk itu berdiri harus rendah hati dan merakyat. Dan walaupun kamu duduk sebagai rakyat jelata, kamu punya hak sama. Karena kemerdekaan ini adalah milik bangsa. Lah itulah Bapak. Mau disemangati lagi? Konteks judulnya, saya berharap di mana elemen saya berpidato, ayo anak-anak diajak, ayo kita semua kembali ke jati diri bangsa. Bangsa yang punya tali persaudaraan, yang dikemas di dalam Nusantara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi keberagaman itu indah. Makanya satu sama lain harus bersinergi. Kenapa di wilayah desa yang paling bawah ada kata R? RT bukan lembaga pemutus, tapi RT adalah yang memberi kesuritoladanan rukun tetangga. Dinaikkan level lagi, namanya RW, yaitu rukun dalam berwarga. Dinaikkan lagi, namanya RT. Satuan huruf hidupnya enggak saya sebutkan. Itu nanti yang dinanti oleh bangsa ini, yaitu sosok nan bijak yang bisa mendudukkan hidup dan bisa memberikan keseimbangan hidup, kesejahteraan hidup, keadilan hidup, adalah Ratu Adil. Gak percaya kalau Nusantara ini ada Ratu Adil? Percaya tidak? Bukan dongeng. Lah makanya itu baru, ayo bapak-bapak semua, tolong jangan percayakan anak-anak kita hanya kepada pendidikan formal, dididik orang lain. Tapi mari kita ajarkan anak-anak kita dengan budi pakerti untuk mengembalikan ke jati diri. Ramah tamah, murah senyum, toleransi, bisa menerima, menghormati satu sama lain. Ya itulah bentuk jati diri. Yang dasar utama adalah budi pakerti. Dan duduk di dalam rumah negara,
Kalau kita kepingin menjaga negara, duduk sebagai bangsa Indonesia, kepingin bersatu padu utuh, dari persatuan, kesatuan, menuju satu keutuhan. Itulah kita semua. Ayo, Pancasila kita jiwai, Pancasila kita hayati, dan Pancasila kita amalkan. Makanya Bapak itu menggebu-gebu. Pak, kenapa Bapak harus pakai dasi merah? Ini perlambang daripada lidah Pak Bambang menyuarakan tentang sesuatu yang benar bisa diterima oleh semuanya. Jadi hindari keegoan, keangkuhan, pembenaran pribadi bahwa hidup ini adalah sama. Makanya dengan hadirnya Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa di Lamongan, harapan saya anak-anak yang sudah kubimbing, kubina kelak bersinergi dengan elemen yang ada di Lamongan. Engkau ada di wilayah manapun, kamu harus jadi suri tauladan. Jadi nggak terikat oleh golongan, kelompok, satuan apapun. Apalagi kalau tanya dengan Pak Bambang, Pak, Bapak berani begini karena mengikat dengan apa? Satu, hidup saya atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Saya terlahir bukan kemauan pribadi, tapi saya terlahir dikehendaki oleh sesembahan saya. Dan saya harus mengikat, membawa sifat-sifat Tuhan saya. Dan aku hadir tidak muncul dari batu, tidak muncul dari tanah, tidak muncul dari angin, tidak muncul dari air, tapi atas ilham alam. Aku dilahirkan oleh seorang perempuan yang penuh kasih tanpa batas, adalah ibu saya. Dan ibu saya sebagai wadah, karena dititipi wiji suci yang dititahkan untuk mengukir si ponang jabang bayi saya, adalah bapak saya. Dan ibu bapak menjembatani apa yang menjadi cita-cita, tujuan kakek, mbah, buyut, canggah, waring, leluhur yang asal usul saya. Jadi hidup jangan pernah melupakan asal usul. Makanya logo jas merah itu berat. Ada jas merah perjuangan, ada jas merah diri kita, dan ada jas merah yang kita gali, kita rawat, kita jiwai dari petua-petua leluhur kita. Aneh bicara leluhur, aneh. Makanya pada malam hari ini segenap jajaran komunitas apapun hadir. Kunci utama hidup, kalau kepingin damai, satu, harus bisa melepas ego. Kedua, jauhi sifat-sifat sewenang-wenang yang angkuh dalam pembenaran pribadi dan mencari kemenangan pribadi. Kunci utama bijaksana dan rukun. Dan untuk menuju selamat hidup dengan bekal ilmu tani, jangan pernah berharap panen kalau kamu tidak menanam. Tapi kamu harus berani menanam dengan rasa yang sejati, dengan kemuliaan jiwa, dimanapun kamu berada. Tanamlah welas asih, kasih sayang,
budi pakerti, kebaikan dengan sesamamu, niscaya kamu aku akan mendapatkan buahnya. Dan kelak anak cucumu tidak akan menemukan jalan kegelapan. Disitulah kunci damai dan keselamatan. Dan pada malam hari ini, bayarannya Bapak berapa? Ketua DPD Lamongan, kamu menghadirkan aku sebagai pembina, kamu nanti harus bertanggung jawab membayar Bapak. Akhirnya ditanya nomor rekening, sampai detik ini Bapak tidak kenal bank. Bapak tidak mau terikat, Bapak tidak mau terkungkung, Bapak tidak mau terbelenggu. Bapak tak mengikat diri dengan janji alam, saksi alam, kesaksian diri Bambang kepada segenap arwah para leluhur, pun kepada segenap jiwa saudara saya yang sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia. Bambang tetap mencintai selagi napasku masih ada. Jadi Bambang itu mencintai seutuhnya. Mau kamu keyakinan apapun, kepercayaan apapun, suku apapun, golongan apapun, sosial ekonomi apapun, adat budaya apapun, aku tidak melihat. Yang kulihat, engkau hidup, aku hidup, engkau dititahkan yang maha hidup, aku dititahkan yang maha hidup. Engkau wujud manusia yang paling mulia, aku harus bisa memuliakan sesama manusia dengan moto kunci pri kemanusiaan, adil, beradab. Gimana? Semangat? Ngantuk? Makanya Bapak ini paling senang. Bapak ini manusia super kaya. Selama hidup tidak pernah mengeluh dan tidak pernah punya sifat kurang. Dan Bapak ini super miskin. Kadang si miskin makannya aja masih enak, tidurnya masih nyenyak. Bapak tanyain Ibu Kartini itu yang kerudung merah, siang malam Bapak jarang tidur. Siang hari, malam hari, Bapak kadang lupa dengan dirinya. Karena Bapak merasakan ada sesuatu yang terjadi di negara ini. Banyak saudaraku yang hidupnya tertati-tati menderita, padahal Nusantaranya berlimpah. Dan Bapak kadang lupa tidur karena banyak saudara saya yang mana Nusantara luas ini ada saudara kami yang tidak punya tempat tinggal layak. Jadi semua itu Bapak ilhami, Bapak jiwai. Lah mungkin di malam ini bahasa Bapak, ayo ajarkan anak-anak kembali ke jati diri dengan pelajaran budi pakerti yang adiluhung. Dan ayo ideologi Pancasila kita jiwai makna apa yang terkandung di dalam sila pertama. Jangan ada penghakiman di dalam berketuhanan. Dan nomor 2, setiap warga negara wajib menghormati, menghargai, dan mengakui satu sama lain, terwujudnya sila kedua. Dan di dalam kedaulatan, itulah Nusantaramu. Semua kita jadikan Bhinneka Tunggal Ika, persatuan terikat menjadi satu. Itulah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, hikmah dari Sumpah Pemuda. Dan di dalam sila keempat,
bangsa ini bukan bangsa yang senang ribut, senang bertengkar, pandai debat, tapi bangsa yang punya kepribadian, jati diri, adiluhung, bijaksana. Bila pingin melahirkan suatu pendapat atau apapun, kita melaksanakan dengan musyawarah mufakat. Niscaya sila kelima akan terlahir, bisa dirasakan satu sama lain. Tidak ada elemen satu bangsa yang diistimewakan dan dikhususkan. Semua harus adil. Dan Bapak adalah selaku sang revolusi HAM memperjuangkan hak asasi hidup saudara saya sebangsa air, sebangsa setanah air, seluruh Nusantara. Akhir kata, apa kurang? Apa enggak kasihan sama Bapak? Jangan pernah kasihan dengan saya. Pernahkah kalian yang kubimbing tak mintai ini? Pernahkah di depan kalian pembina mengeluh? Terus pembina itu saudagar, ketua partai politik, aparat yang duduk di dalam kekuasaan tinggi. Apa duduknya pembina? Marhaenisme. Pembina adalah rakyat jelata. Makanya saya katakan sekali lagi, suara rakyat, suara. Kalau sudah Tuhan bersuara, bikin-bikin atau nyata. Makanya ayo saudaraku semua, belajar, belajar, dan belajar, belajar. Jangan pernah mewisuda diri dengan gelar duniawi. Niscaya kalau kalian sudah purna dalam duniawimu, kalian kehilangan asal usul di mana kalian harus kembali. Gelar yang paling tinggi di dunia adalah manusia seutuhnya, berhati mulia, berjiwa satria. Akhir kata, sudah cukup anak-anakku, saudaraku, bapakku. Apa yang Bapak sampaikan, semua itu sebagai kaca. Harapan saya pada malam hari ini, moto yang ada di dalam negara di hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Apa motonya? Apa motonya? Pulih lebih bangkit. Terus saya ganti tanya, pulih lebih cepat itu apa? Saya mau tanya, saya kepingin tanya yang bikin. Pulih lebih cepat itu apa? Pulih kesadaran bangsa Indonesia. Bangkit lebih cepat, lebih kuat adalah kebangkitan jiwa mulia. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Santi, Santi, Santi Om. Salam damai, salam sejahtera, rahayu. Merdeka! Merdeka! Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk orasi kebangsaan yang luar biasa
yang telah disampaikan oleh pembina Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa Bapak Bambang Siswo. Saya melihat sosok beliau Nawa seperti yang kita sampaikan di Iya, belakang benar tadi. sekali. Saya Sekilas teringat dengan mirip. sosok sang proklamator kita. Benar sekali, sekarang mirip Bapak Soekarno ya. Yang tidak lain adalah Bapak Soekarno. Merdeka! Merdeka! Merdeka.